Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, teman-teman sekalian, kembali kami akan mengabarkan informasi terkait pelaksanaan CASN di tahun 2022, terutama untuk pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Jadi teman-teman silakan simak video ini hingga akhir. Kami akan sampaikan informasi terbaru di mana BKN telah menyiapkan adminnya, telah melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan P3K ini atau CASN di tahun 2022. Akan ada beberapa informasi terbarunya, terutama tentang pembukaan seleksi P3K guru dan CASN tahun 2022, dan pernyataan langsung dari Bapak Soeharmen selaku BKN ya. Jadi teman-teman silahkan simak video ini hingga akhir sehingga teman-teman mendapatkan pencerahan terkait dengan pelaksanaan P3K ini di tahun 2022. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, teman-teman yang baru saja menemukan channel kami jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi hari ini baru-baru ini ya BKN telah melaksanakan di mana bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini adalah yang dilakukan BKN kepada di sini adalah admin SSCASN atau admin daerah, di mana dalam hal ini membahas tentang pelaksanaan atau persiapan dari sscasn.bkn.go.id. Nah, di situ dijelaskan tentang ini, kita tentunya sudah paham ya tentang dasar hukum pelaksanaan untuk P3K guru. Ada dua hal, yaitu Permenpan 20 2022 dan keputusan Menpan RB, di mana ini adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ini tentunya tentang Juknis ya yang telah diterbitkan. Kemudian P3K Kesehatan itu masih menunggu harmonisasi di sini bahasanya. Kemudian untuk dosen ada 29 tahun 2021 Permenpan RB. Nah, teman-teman sekalian, dalam kesempatan itu, dalam rapat tersebut dijelaskan tentang teknologi apa yang digunakan, kemudian teknis teknis untuk kesiapan data BKN. Ini ternyata data BKN atau pusatnya sudah siap. Kemudian pengamanan sistem seleksi CASN dan CAT BKN. Nah, di sini sistem seleksi calon ASN tahun 2022 di sini yang hadir ya dalam hal tadi, dalam rapat koordinasi atau penjelasan teknisnya itu tentang admin instansi yang bisa melakukan beberapa hal ini ya. Di sini ada nomor 3 khusus kecuali formasi P3K guru, ternyata memang admin seleksi atau admin instansi itu tidak bisa melakukan penginputan formasi karena formasi ini adalah langsung dari Kemendikbudristek. Ini terkait dengan nanti ketika teman-teman masuk di SSCASN itu langsung muncul ya ketika formasi itu diarahkan oleh Kemendikbudristek. Misalkan teman-teman P1 nanti langsung muncul penempatan untuk P2 dan P3, itu pun nanti akan direkomendasikan ke sekolah-sekolah yang kosong seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat, nah ini tampilan dari pendaftaran admin SSCASN di tahun 2022. Ini tentunya kita tidak bisa mengaksesnya karena ini hak khusus untuk admin dari SSCASN. Nah, apa yang akan kami sampaikan, jadi tentunya ketika admin ini baru saja diberikan petunjuk teknis, berarti kan SSCASN belum siap ya teman-teman ya. Artinya admin dari pemerintah daerah di sini, admin instansi itu pun baru saja menerima dari pelatihan ini, artinya kemungkinan besar memang tidak dalam waktu dekat ini pembukaan portal SSCASN. Nah, kemudian teman-teman harus paham di timeline seleksi yang terakhir yang beredar, di mana di bulan Oktober itu pun masih terjadi pengunduran. Ketika terakhir kami hubungi GTK, ternyata di situ disebutkan di pertengahan bulan Oktober. Nah, ini baru di hari ini, per hari ini video ini kami buat, itu artinya baru di pekan pertama di bulan Oktober. Nah, apa kemudian di pekan kedua sudah siap? Sedangkan di sini petunjuknya atau sosialisasi mengenai teknis
dari admin instansi itu baru dilakukan baru-baru ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, silahkan simak ya teman-teman nih informasi langsung dari Bapak Suharmen terkait dengan pelaksanaan CASN di tahun 2022. Silahkan cermati videonya. Salam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya juga kita semua dapat berkumpul walaupun secara daring pada pagi hari ini untuk mengikuti bimbingan teknis penggunaan aplikasi sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022. Yang saya hormati Ibu Jumiati selaku Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, Bapak Ibu Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, BKA, pemerintah instansi daerah, para teman-teman yang ditunjuk sebagai admin instansi, serta teman-teman Badan Kepegawaian Negara yang saya banggakan yang hadir pada pagi hari ini untuk memberikan bimbingan teknis kepada seluruh teman-teman di instansi pemerintah daerah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan merupakan suatu kehormatan bagi kita semua untuk terutama bagi saya untuk dapat membuka acara bimbingan teknis penggunaan aplikasi sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022 atau SSCASN. Yang sistem ini merupakan salah satu kegiatan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara. Teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 13 September 2022, Bapak Menteri PAN-RB melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan aparatur seleksi aparatur sipil negara tahun 2022. Dan sekaligus pada saat yang bersamaan, Pak Menteri menyampaikan surat keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan instansi Bapak Ibu. Di waktu itu dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jakarta. Sebagaimana formasi yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri PAN-RB tahun ini, fokus pengadaan calon aparatur sipil negara adalah untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan formasi khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Kegiatan seleksi yang bersamaan dengan kegiatan uji publik data proses pendataan non-ASN yang saat ini juga sedang berlangsung, diharapkan tentu kepada teman-teman yang ditunjuk sebagai admin, baik itu admin SSCASN ataupun admin untuk pendataan non-ASN, betul-betul dapat membagi tugas dan menyelesaikan pekerjaan dengan optimal, walaupun kita dihadapkan pada batasan waktu yang cukup singkat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa ini tentu saja tidak mudah bagi teman-teman di instansi, tidak mudah bagi kami di Badan Kepegawaian Negara. Karena bagi kami di Badan Kepegawaian Negara tidak saja untuk mempersiapkan sistemnya, mempersiapkan teknologinya, tetapi juga pada saat yang bersamaan juga diminta untuk segera melaksanakan seleksi ini dengan waktu yang sangat terbatas. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam proses seleksi ini dan selama ini terutama terkait dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara. Pertama adalah belum semua atau belum sesuainya formasi yang sudah diinput atau yang disampaikan oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB kepada BKN, dan tentu saja ini akan menjadi bermasalah atau berpotensi bermasalah pada saat nanti penentuan kelulusan yang bersangkutan. Jadi mohon betul perhatian teman-teman, terutama teman-teman instansi yang akan melaksanakan
verifikasi atau lebih tepatnya disebut dengan seleksi administrasi sebagaimana diatur di dalam PP 49, yang seleksi administrasi ini kewenangannya ada di masing-masing instansi. Mohon diperhatikan betul mulai dari proses penginputan formasi sampai dengan nanti melakukan verifikasi dan verifikasi administrasinya. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari dan itu menjadi subjek gugatan oleh para peserta seleksi kepada kita. Di dalam setiap seleksi, kami selalu melihat banyak sekali terdapat kesalahan mulai dari proses penginputan persyaratan, terutama antara keputusan yang sudah dituangkan oleh Menteri Pan-RB dengan persyaratan yang kemudian diinput oleh masing-masing instansi. Jadi mohon betul diperhatikan bagaimana persyaratan yang sudah dituangkan di dalam keputusan Menteri Pan-RB itu betul-betul konsisten, sehingga diharapkan tidak membingungkan para peserta pada saat memilih formasi yang akan mereka lamar. Nah, formasi ini ada 3 tahun ini, yang utamanya adalah guru untuk tenaga pendidikan, kemudian tenaga kesehatan, dan fungsional teknis lainnya. Dari beberapa hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, permasalahan yang sama diharapkan tentu saja tidak terulang kembali pada tahun ini. Apalagi kita sadar betul bahwa tahun ini waktu untuk pelaksanaan dan persiapannya menjelang akhir tahun dan itu relatif singkat. Jadi kami berharap betul kerjasama, kerja keras dan dari teman-teman semua dan tentu saja kerja cerdas agar pelaksanaan seleksi ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya juga berharap bahwa melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini kepada seluruh pengelola kepegawaian untuk instansi pusat telah kita laksanakan pada minggu lalu, 1 minggu yang lalu, dan hari ini adalah dengan teman-teman instansi daerah. Bimbingan teknis ini tentu saja diharapkan akan dapat memperjelas bagaimana teman-teman memanfaatkan sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Kami dan tim BKN yang telah ditunjuk juga siap dan selalu berusaha untuk membantu dan mendampingi seluruh instansi, mulai dari pelaksanaan sampai dengan nanti berakhirnya proses seleksi ini agar bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan tujuan di dalam pengadaan seleksi calon aparatur sipil negara ini untuk bisa mendapatkan ASN yang mampu bekerja di lingkup pemerintahan, terutama di instansi Bapak Ibu, sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan pada masing-masing jabatan di dalam formasi tadi.